malam. Jadi barang siapa yang tidak niat pada malam hari itu, maka siangnya dia berpuasa ini tidak mendapatkan pahala sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Daring, bertemu lagi dengan saya Royan Firdaus. Oke, di pagi hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz yang mungkin sedikit tidak asing di dalam narsum kita hari ini. Oke. Assalamualaikum Bapak Rohman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Raya. Oke. Gimana untuk puasanya Bapak Rohman? Alhamdulillah pada hari ini ya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apa-apa. Oh, iya. Biasanya kadang eh, berkaitan dengan puasa itu Bapak Roman. Kadang kan orang itu terkendala dengan niatnya. Iya, betul sekali. Kadang juga kita sudah niat dari samping-samping mungkin ada sedikit omongan atau guncangan atau yang sekiranya itu membuat kita membatalkan puasa Bapak Roman. Iya, memang benar. Menurut Bapak Rohman, apa sih yang membuat puasa kita itu bisa dikatakan sukses? Begini Mas Yoko, sebelumnya ya selamat pagi sahabat daring ya terkait mengenai segala sesuatu yang menjadikan puasa kita itu sukses. Yang pertama adalah niat. Niat ini sangat menentukan sekali. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW, malam yujmi qoblal fajri fala syamalah. Jadi barang siapa yang tidak niat pada malam hari itu, maka siangnya dia berpuasa ini tidak mendapatkan pahala sama sekali. Itu yang disabdakan oleh Nabi seperti itu. Mungkin perlu niatnya Bapak Arman. Nah, yang pertama adalah niat. Yang kemudian yang kedua adalah itu sahur. Jadi melaksanakan sahur. Karena tasaharu fi fa inna fi sahurikum barokatun. Jadi sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Kemudian setelah itu ya menjaga sikap di dalam berpuasa, baik ucapan atau perbuatan. Kemudian ya memperbanyak ibadah di dalam puasa itu, karena ya kita ketahui di dalam bulan puasa itu kan semua dilipat gandakan. Iya. Jadi kita berusaha memperbanyak ibadah di dalam bulan puasa itu. Kemudian yang terakhir adalah menyegerakan berbuka. Ketika berbuka ya kita segeralah berbuka walaupun dengan ya sebiji kurma atau mungkin ya 1 gelas minum itu. Iya. Itu Mungkin salah satu. ada wacana biasanya orang itu kalau sudah berpuasa dia itu fokus sama puasanya saja Bapak Roman. Kadang kan Ya benar. kewajibannya seperti sholat 5 waktunya atau kegiatan yang lain yang di situ dihitung ibadah itu kadang terlupakan gitu kan. Dia terlalu fokus sama puasanya. Puasa. Gitu. Iya. Mungkin Sobat Daring hari ini yang nonton ini semua bisa diambil hikmahnya, terutama makan sahur. Makan sahur itu sangat penting ya Bapak Rahman ya. Ya, sangat penting. Jangan membiasakan mungkin sebelum tidur kita makan sahur dulu. Mungkin karena malasnya, sangat malas Bapak Rahman ya. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi memang pentingnya untuk makan sahur gitu. Mungkin terlalu banyak makan ya. Iya, makan mungkin. berbuka akhirnya sahurnya agak malas gitu. Agak males. Terutama yang jarang bangun malam tuh Pak Arman ya. Mungkin seperti Salah itu. satu tantangan ini. Berkaitan dengan puasa Bapak Rohman, apa sih yang bisa membatalkan pada puasanya seseorang Pak Arman? Jadi seperti ini, ya, kita untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang takwa itu bukanlah hal yang mudah. Iya betul. Jadi itu. banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui terkait dengan apa yang membatalkan puasa. Iya. Di dalam hadis dijelaskan sabda Rasulullah SAW, inna siyama laisa minal akli wasurbi faqat.
Jadi puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi innasyama minal lagwi, dari lahan, Ya. warofas. Kemudian ketika ada orang yang ingin mengajak kita untuk bertengkar, maka ya kita mengucapkan fakul ini soimun, seperti itu. Jadi berpuasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja, akan tetapi ya meninggalkan lahan. Jadi lahan-lahan yang biasanya mungkin anak muda sekarang itu main game atau main game atau mungkin yang lain sebagainya, itu ketika bulan puasa ditinggalkan, harus ditinggalkan. Kemudian perkataan jelek, ucapan yang jorok-jorok, Ya, mungkin perbuatan juga ya, seperti itu. Jadi itu harus ditinggalkan. Jadi ketika kita bisa meninggalkan hal-hal yang itu, maka ya puasa kita bisa sukses. Sukses. Mungkin seperti itu ya Pak Arman ya, yang bisa membatalkan puasa. Jadi Termasuk ucapan juga, perbuatan benar-benar ya juga. betul. Karena yang paling sekarang itu lagi marahnya kan generasi muda kan kecanduan gadget, itu yang paling untuk generasi yang sekarang yang paling yang sangat diusahakan jangan sampai untuk bulan puasa ini minimal ya dikurangi lah seperti itu. Jadi jangan terus-terusan bermain gadget, karena ya itu tadi berkaitan dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu tadi. Iya. Oke, Sobat Dering, perlu Anda ketahui bahwa sebagian besar yang membatalkan puasa itu bukan cuma makan dan minum. Bahkan bisa kita ketahui juga Pak Arman ya, sesuatu yang membatalkan puasa termasuk juga rofas. Ya, rofas itu berkata jelek, perilaku yang kurang baik, mungkin seperti itu Pak Arman. Perkataan yang jorok-jorok. Yang jorok-jorok gitu ya, yang menyakiti orang lain, mungkin di bulan Ramadan seperti itu. Perkataan dusta juga. Dusta juga, menipu ya Pak Arman ya. Menipu itu masuk pada rofas. Oke, berkaitan dengan di bulan puasa ini Pak Roman, selain kita melaksanakan puasa yang wajib bagi yang mampu dan yang sudah disyariatkan dalam Islam, gitu kan? Ada juga pepatah yang mengatakan 5 sukses di bulan Ramadan, ya kan? Mungkin Bapak Roman pernah mendengarnya itu kan? Ya, oke. Termasuk sukses tadarus di malam hari. Gini Pak Roman, mungkin Sobat Dering penasaran, gimana sih biar tadarusnya itu sukses, bisa dikatakan sukses gitu Pak Roman. Mungkin ada sebagian sahabat Dering yang mempertanyakan seperti itu, gitu Pak Roman. Ya, baik, bagi sahabat Dering, yang pertama untuk kiat-kiat kita supaya sukses di dalam tadarus Al-Quran adalah, yang pertama adalah kembali lagi kepada niat kita. Kemudian yang kedua adalah ada target. Ini sesuatu yang tidak ada target kan setiap malam berbeda dengan yang tidak ada target dengan ada target itu. Kemudian selanjutnya pemilihan waktu yang baik. Ini waktu yang baik. Mungkin sehabis sholat taraweh sangat bagus sekali, atau mungkin pas pada waktu luang di rumah, mungkin setelah bekerja dan sebagainya, ini ya disempatkan Pak Roman. Ya. Kemudian saling menyimak, saling menderes, mungkin bagi yang belum bisa belajar membaca Al-Quran, jadi saling menderes dengan temannya yang bisa membaca Al-Quran. Sebagaimana dulu ya yang dikerjakan Nabi dengan malaikat Jibril seperti itu, saling menderes pada bulan Ramadan. Berarti tidak cuma sendirian, berarti minimal 2 orang Pak Roman ya. Untuk yang sudah mahir atau mungkin fasih dalam baca Al-Quran sendirian tidak apa-apa. Tapi kalau yang masih belajar itu lebih baiknya ya dengan teman yang lebih bisa. Gitu ya. Mungkin lebih efektifnya biar kita itu tahu kesalahan kita di mana sih kan gitu. Betul. Kemudian yang terakhir adalah konsisten. Ini perlu sekali, harus konsisten. Adapun hasil daripada itu ketika kita perbanyak tadarus itu sangat luar biasa sekali Mas Ibu. Luar biasa sekali itu pahalanya membaca Al-Quran itu. Bagaimana yang dijelaskan di dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis ini ya. Al-Qur'anu alfu alfi harfun wa sab'atun wa isruna alfu harfin. Man qara'aha sabiran muhtasiban kana lahu fi kulli harfin zawjatun bihuril in. Ini sangat luar biasa sekali. Sebelum apalagi ini bulan puasa. Jadi Al-Quran itu 1270 huruf ya. 1 juta 1.000.000 ya. Kurang lebih itulah. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi 1.270.000
ribu huruf. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran dengan sabar, sabar ya terkait tadi yang Iya, Yesus katakan ya saling menderis itu. saling menderis ya Pak Sabar Roman ini ya. perlu kesabaran ini memang. Kemudian diniati mencari pahala, maka satu huruf itu Allah memberikan pahala satu bidadari. Wus, Bayangkan luar sangat biasa. itu impian para Ya, bujang-bujang gitu Pak Roman ya. ini salah satu apa namanya pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Oke. Itu sangat luar biasa sekali. Oh, iya. Apalagi ini bulan puasa. Bulan Ini kan puasa perlu sangat lipatan pahala, tidak iya ada Pak Roman. batasan karena puasa ini ya Allah yang memberikan Memberi pahala langsung khusus untuk iya, puasa. khusus. Oke, sahabat dering, di samping kita mencari pahala di bulan Ramadan, yang pertama di bulan puasa wajibnya, begitu juga kita bisa mencari pahala pada sholat tarawih, ya Pak Roman ya. Sholat tarawih juga kadang kalau kita kurang niat itu akan sulit mensukseskan, menertibkan sholat tarawihnya Pak Roman kan gitu. Terus gini Pak Roman, mungkin sobat daring ada yang menanyakan apa saja sih atau yang kita dapat kalau kita itu sukses sholat tarawihnya Pak Roman. Ini penting sekali nih karena umumnya generasi muda sekarang itu kadang untuk sholat tarawih ini sangat-sangat malas sekali nih, sangat malas sekali. Bahkan apalagi kalau imamnya itu yang bacanya agak panjang-panjang. Panjang-panjang, jadi terlihat terlalu panjang ini mungkin seperti itu. Padahal kalau kita bandingkan ini ya kita sebagai tolok ukur, bukan tolok ukur sih, istilahnya kalau kita lihat di Mekah itu satu malam itu mungkin satu juz ya, Iya. satu juz Satu juz. Berarti kira-kira ini kita semakin banyak semakin kita berpahala Pak kita Roman bisa ya. membayangkan di sini aja kadang surat yang pendek Pendek. seperti Al-Kafirun apa kadang pemuda sekarang tuh kadang kayak merasa apa gitu, merasa terlalu lama atau gimana itu. Iya. Nah, ini perlu sekali apa istilahnya itu ya Mungkin fokus niatnya Pak Roman ya. niatnya. Jadi yang pertama keutamaannya adalah mendapatkan pahala terus. Yang pertama mendapatkan pahala karena ya sabda Rasulullah mangkoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri sholat malam pada waktu bulan Ramadan, ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sangat Ya, Masya Allah banyaknya yang pahala. kedua ya ini melatih kedisiplinan. Kemudian dengan kita sholat tarawih hati kita menjadi tenang karena kan di dalam sholat tarawih itu kita ya apa berinteraksi dengan yang Allah Maha Pencipta seperti itu. Mungkin kadang sobat daring perlu diketahui ketika kita berniat untuk taraweh, jadi jangan melihat di situ imamnya siapa kan kadang gitu ya. Kalau imamnya ini bacaannya lebih cepat, dia condong ke tarawih di masjid itu. Kadang kalau imamnya ini bacaannya agak panjang, dia tidak mau untuk tarawih di situ kan kadang seperti itu Pak Roman ya. Jadi memang niat itu harus benar-benar ditata Pak Roman ya. Dan juga itu Mas Yugo, jadi melatih apa namanya kebersamaan, apa namanya itu mempererat kebersamaan di dalam masyarakat itu. Yang asalnya tidak ketemu, biasanya kan sholat tarawih itu ini kan ngumpul semua ini, jadi ketemu, jadi enak, mungkin ya saling sapa dan sebagainya, seperti itu. Seperti itu mungkin saling bertemu. Lama nggak ketemu, Pak Roman ya. Pas sholat tarawih ketemu, oh kamu dari mana ya? Bisa untuk menambah saudara juga Pak Roman. Jadi kebersamaan. Oke sobat daring, pada hari ini kita tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari mungkin penjelasan dari Ustadz Bapak Rohman ini. Bapak Ustadz bisa dikatakan Bapak Ustadz ya Pak Usman, karena beliau ini di samping memahami tentang agama, beliau juga memahami dalam keduniaan Pak Rohman ya. Insya Allah. Oke Pak Roman, mungkin ini yang terakhir, pertanyaan yang terakhir mengenai sebagian dari 5 sukses di bulan Ramadan. Kadang para anak muda itu belum mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar Pak Roman. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu Pak Roman? Bagaimana yang telah
difirmankan oleh Allah, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu Mas Yoko adalah malam 1000 bulan. Jadi di mana barang siapa yang mengerjakan suatu amalan ibadah di dalam malam itu, maka ini sama saja dengan orang tersebut beribadah selama 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu kurang lebih sekitar 83 tahun. Bayangkan. Mungkin ya umur kita kadang kalau umumnya sekarang itu kan nggak sampai menyentuh angka 83 tahun ini, sama saja dengan beramal selama 83 tahun ini luar biasa. Makanya barang siapa yang menjumpai Lailatul Qadar ini sangat luar biasa Mas Yoko. Jadi Lailatul Qadar itu bulan yang memang dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu untuk betul-betul memang ya ngelembur mencari amalan itu. Taharau Lailatul Qadar fi asril awakhir min Ramadan. Dengan tujuan ya mencari Lailatul Qadar itu. Jadi satu malam itu. Jadi kalau kita ibadah mungkin bermacam-macam, bisa ya iktikaf di dalam masjid, setelah salat tarawih itu, kemudian zikir-zikir, membaca Al-Qur'an itu. Pas pada malam Lailatul Qadar itu berarti ya sama saja, misalkan kita membaca Al-Qur'an, maka ya sama saja kita membaca Al-Quran selama kurang lebih 83 tahun. Bayangkan, luar biasa. Luar biasa. Ini salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Kadang orang pun kalau diberikan umur segitu Pak Roman ya, kadang belum tentu bisa melaksanakannya kan seperti apalagi itu. Apalagi zaman sekarang maksudnya. Zaman sekarang itu sangat sulit sekali menjadi. Berarti itu berkaitan dengannya juga Pak Roman ya. Oke, sahabat Dering. Di hari ini mungkin setelah dijelaskan oleh Ustadz Pak Rohman, bisa saya mengatakan Pak Rohman ya, atau Pak Ustadz gitu kan. Mungkin ada hikmah yang bisa kita ambil di siang hari ini. Perlu kita praktekkan untuk pertemuan berikutnya oleh teman-teman atau penonton Sobat Daring selanjutnya. Oke. Mungkin ini saja Pak Roman ya yang perlu dijelaskan mengenai 5 sukses di bulan Ramadan Pak Roman ya. Mungkin bisa kita lanjut di next selanjutnya, pertemuan selanjutnya, biar Sobat Daring bisa tahu, bisa tambah paham gitu kan Pak Roman ya. Oke, baik Bapak Roman, mungkin dari tadi mungkin ada pesan-pesan setelah Bapak Roman menjelaskan mengenai 5 sukses Ramadan, mungkin ada kesan-kesan atau pesan-pesan untuk pemirsa Sobat Daring yang nonton podcast hari ini, mungkin bisa disampaikan Pak Roman mungkin. Oke. Jadi terima kasih Mas Joko atas kesempatan yang diberikan. Untuk sahabat Daring yang saya hormati dimanapun Anda berada, ini pesan saya di dalam rangka kita menjalankan ibadah puasa ini, ya mudah-mudahan ya harapannya kita sukses di dalam menjalankan ibadah puasa ataupun mungkin sholat tarawihnya, kemudian yang terutama adalah malam Lailatul Qadarnya itu. Jadi harapannya kita di dalam bulan puasa ini bisa sukses semuanya. Jadi jangan istilahnya itu jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang bisa menjadikan ibadah kita berkurang seperti itu. Jadi harapannya ya baik itu sukses puasanya, kemudian sholat tarawihnya, membaca Al-Qur'annya, kemudian Lailatul Qadarnya, ini harapannya semua bisa sukses sehingga nantinya kita menjadikan hamba yang sangat diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Allah. Mungkin seperti itu Pak Romannya. Dan juga kita salah satu 5 sukses di bulan Ramadan yaitu zakat fitrahnya terutama Pak Roman harus disukseskan juga ya. Itu salah satu itu Mas Yoko hal yang penting untuk membersihkan dosa-dosa kita selama bulan Ramadan itu. Zakat fitrah itu. Mungkin zakat fitrah itu wajib dikeluarkan bagi satu-satunya orang muslim, baik laki-laki, perempuan, kemudian anak kecil, bahkan yang baru lahir itu ya sudah dizakati itu. Dikeluarkan sebelum sholat Id dilaksanakan. Oke, Sobat Daring, tetap pantau terus agenda podcast. Oke, dari saya Ryan Firdaus, bisa dikatakan juga Mas Joko. Ya Mas Parwan ya, Mas Joko. Oke,
apabila ada ucapan saya maupun Pak Ustadz yang menyinggung hati semua penonton Sobat Daring, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kepoin terus Sobat Daring selalu bersama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.